Di titik ini dia dengar sering, tapi kenapa dia melakukan, dan dia sampai matinya itu sakitnya hanya cuma sesek mati gitu aja. Apakah dengan sesek mati dia dosanya hilang? Enggak, dia tetap tercatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, di dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu Pak Ustadz kan disebutkan bahwa apa saja musibah yang terjadi yang menimpa dirimu, yang menimpa dirimu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Setelah itu disebutkan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Nah, ini kan sepertinya satunya musibah dari buah tangan, tapi Allah memaafkan sebagian kesalahanmu. Ini seperti apa maksudnya Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang ayat ini kalau hanya cuma salah satunya bisa aja mengambil salah satunya, tapi kalau ayat ini digabung biasanya jarang orang memahami. Jadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi yang pertama itu adalah, dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan itu berarti dari perbuatan kita sendiri. Nah, kalau itu wujudnya adalah musibah, otomatis perbuatan kita adalah dosa. Itu otomatis. Ya, nggak ada yang namanya tabrakan. Orang ini hobinya ngaji, enggak. Tapi kalau ada orang yang kelihatannya ngaji tapi tabrakan, tetap ada. Karena kalau dia ngaji, tetap urusannya itu, kalau niatnya ngaji lillahi ta'ala, itu akan mendapatkan amal soleh. Kalau tabrakan, ini hubungannya adalah kerasnya hati, emosionalnya seperti itu. Walaupun kelihatan orang diem, tapi hati itu orang tidak tahu ya. Nah, kalau ayat tersebut diceritakan, dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti ini ada musibah, ada dosa. Klop sudah. Ya, nah kalau ada musibah, ada dosa, sudah klop. Berarti orang Islam itu harus memahami bahwasanya semakin banyak kita melakukan dosa, ya nanti semakin banyak Allah itu memberikan kepada kita musibah. Apa saja. Ya, musibah itu macam-macam. Tersandung, kena duri, dipukul orang, tabrakan. Banyak hal musibah itu ya. Nah, itu disebabkan dari buah tangan. Nah, kemudian kalimat berikutnya wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Di titik ini kok kalimatnya ada yang beda? Ya sih, Allah memaafkan banyak kesalahan. Begini kalau digabung. Jadi kalau seseorang terkena musibah nih, tabrakan kayak, dipukul orang kayak, dan sebagainya, dia selalu, orang itu selalu menyalahkan orangnya. Orang itu selalu menyalahkan lawannya, penyebabnya. Padahal semua takdir itu terjadi atas izin Allah. Jadi itu, kalau kita mau benar-benar mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, seperti itu. Jadi seseorang itu terkena musibah karena dosanya. Tapi siapapun orangnya, rata-rata, walaupun dia Islam, pasti akan menyalahkan persoalan itu. Jadi tidak dikembalikan pada ayat Allah.
Kalau seorang itu hanya menyalahkan keadaan, ya tabrakan ke rumah sakit sembuh. Nah, sembuhnya itu atas izin Allah juga. Berarti pada saat dia tabrakan, dia tidak sadar bahwa musibah itu dari dosa dan dia tidak mohon ampun. Nah, pada saat dia tidak mohon ampun, kemudian Allah memberikan kesembuhan. Dia sakit pusing, nggak mohon ampun tentang cara berpikirnya yang salah, Allah memberikan kesembuhan. Dia nggak mohon ampun. Dia sakit gigi, tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang persoalan dengan sakit giginya, Allah memberikan kesembuhan. Dia sesak napas, dia tidak pernah mohon ampun tentang bagaimana sesak napas, Allah memberikan kesembuhan. Pada saat orang ini diberi kesembuhan, satu orang diberi kesembuhan terus, di sini dia tidak masuk ke ranah dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tidak masuk ke ranah situ. Karena banyak orang Islam yang tidak paham. Nah, karena dia tidak masuk ke ranah itu, dia tidak mohon ampun, tapi Allah memberikan kesembuhan. Nah, di titik itulah kalimat tadi masuk. Bahwa Allah memaafkan banyak kesalahan. Kesalahannya apa? Dia tidak mohon ampun terhadap musibah yang menimpa dirinya. Nah, itulah sebenarnya. Dan orang kan begitu aja. Orang begitu aja. Banyak. Coba kalau mamanya Allah langsung menimpakan. Mamanya kamu malak. Kemudian kalau Allah langsung menimpakan, habis malak dapat tabrak mobil. Kan begitu. Tapi enggak. Dia malak, kamu malak mamanya. Allah masih memberikan hidup. Padahal malak itu dosa. Dia tidak langsung serta-merta diberi musibah oleh Allah Ta'ala. Dihukum langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah Allah memberikan maaf sebenarnya. Apakah maaf Allah itu sama dengan Allah mengampuni dosanya, Ustaz? Kalau Allah mengampuni dosa beda. Oh, beda. Jadi kalau Allah mengampuni dosa itu mamanya seperti ini. Umpama ya, Haji C pusing kepalanya seharian 2 hari. Minum obat, kan namanya orang normal minum obat nggak sembuh. Kemudian ingat, ya Allah, kepalaku pusing kenapa? Oh, aku ada pikiran. Mikir apa sebelum pusing? Kan ingat. Waduh, aku mikir adikku kemarin itu sama ibuku itu kayaknya nyanyiin, nggak kan mikir nih. Jadi ada kejengkelan tapi mikir, kenapa dia sama ibunya kok begini? Mikir, lama-lama kan pikiran ini karena Haji C itu nggak nyerahin sama Allah Ta'ala kan menjadi makhluk itu masuk ke dalam kepala. Setelah Haji C ngerti, oh ini karena pikiranku kemarin saya melihat adik saya itu dengan ibu saya itu begini, saya jadi jengkel, walaupun nggak marah, jengkel terus menurut seharian itu dipikirin. Nah, kemudian ada ketemu langsung, ya Allah, jika pikiranku kemarin mikirin adikku tentang ibuku dan kemudian aku ada kejengkelan, aku pikirkan itu berjam-jam terus menerus, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, tenang, santai. Baru kemudian yang sakit itu mulai pergi, hilang, diberi kesembuhan sama Allah. Nah, insya Allah itulah yang namanya Allah mengampuni dosanya di titik itu. Insya Allah seperti itu. Jadi memaafkan dengan mengampuni beda. Berarti memaafkan belum tentu diampuni, tapi diampuni udah pasti dimaafkan. Insya Allah ya, kalau diampuni itu kan istilahnya itu global. Jadi hampir semua titik itu dapat lah kalau diampuni. Kalau dimaafkan itu hanya cuma ya saya maafkan karena dia tidak kembali ke jalan. Proses hukum tetap nantinya seperti itu. Jadi pada saat siapapun diampuni, kita kasih contoh umpamanya koruptor. Dia kan korup nih harta rakyat. Padahal sering dia mendengarkan ceramah para ustadz bahwa korupsi itu adalah nanti di akhiratnya itu sia-sia. Menggunakan uang rakyat dipergunakan untuk memperkaya diri. Atau memperkaya diri atau keluarga, itu dia amal solehnya sia-sia, enggak dicatat oleh Allah Ta'ala, termasuk dia muflis. Nah, di titik ini dia dengar sering, tapi kenapa dia melakukan? Dan dia sampai matinya itu sakitnya hanya cuma sesek mati gitu aja.
Apakah dengan sesek mati dia dosanya hilang? Enggak, dia tetap tercatat. Seperti itu. Nah, apakah dengan begitu dosanya diampuni? Enggak juga. Kan dia sering mohon ampun berjam-jam tuh. Persoalannya itu dia mohon ampun di titik mana? Dia titik kalau waktu dia korupsi, karena saya dengar sendiri. Lah korupsi, kalau dia sadar dia korupsi, mohon ampun, kenapa harta dari korupsi nggak dikasih ke rakyat yang membutuhkan? Harusnya seperti itu. Nggak jarang juga orang yang berbuat dosa setiap hari bertahun-tahun, bahkan hampir separuh hidupnya, tapi sakitnya itu jarang, Ustaz. Karena dia tidak termasuk yang emosional, tidak termasuk yang pemarah, tidak termasuk yang suuzon, tidak mudah ya, tidak termasuk mudah yang kaku hati, tidak termasuk yang mudah tersinggung, seperti itu. Sebenarnya kalau orang yang pendosa itu tidak menyadari kalau dia seorang pendosa dan tidak dikasih sakit, sebenarnya itu suatu kerugian juga buat dia ya, karena tidak ada pengingat gitu. Ya, sebenarnya sakit atau musibah itu sebenarnya pengingat seperti ini. Ayat ini kan pengingat. Jadi kalau momennya kita itu kena musibah itu langsung ingat, astagfirullahaladzim, ya Allah salah saya apa? Diingat-ingat, kenapa ini saya ditabrak, kaki saya benjol gede. Kaki berarti masalah hidup. Ditabrak berarti saya, masalah hidup saya itu terlalu keras. Dengan siapa? Umpamanya umur saya itu masih muda, belum 40, berarti saya itu kalau dikasih masukan nasihat sama orang tua tentang hidup, saya ngeyelnya minta ampun. Itu aja. Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala, minta maaf pada orang tua. Mudah-mudahan nggak ditabrak kendaraan lagi, kan gitu. Yang ringan kan sepeda, agak berat sepeda motor, berat lagi bumper mobil, kan begitu ya. Yeah. Itu kan tergantung dosa sebenarnya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi apa namanya, Allah memaafkan banyak kesalahan itu bukan diampuni, bukan istilahnya wayafu an katsir, bukan wayakfiru. Jadi betul-betul ini bukan Allah mengampuni. Jadi Allah memaafkan karena apa? Harusnya dia itu banyak mohon ampun, tapi dia tidak mohon ampun. Allah masih kasih dia sehat. Kan seperti itu. Kan banyak nih kena kanker, dia nggak pernah mohon ampun nih, kena kanker. Kemudian dia kemo sembuh. Hanya cerita yang menyembuhin adalah dokternya ini itu. Enggak. Kalau menurut saya bukan dokternya. Kamu tahu dokter itu, rumah sakit itu dari mana? Nah, baca. Di mana? Internet. Baca di mana? Di promosi. Baca di mana? Baca di ini. Yang kamu pergunakan untuk membaca itu apa? Mata. Mata itu milik siapa? Ya, nggak bisa jawab ya. Milik Allah, berarti kamu itu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk ke sana, tapi itu harfiah, hanya duniawi. Nah, begitulah cara manusia itu berpikir bahwa semua kita ini milik Allah itu memang sudah benar. Jadi kalau ada orang dia bilang bahwa dokternya hebat, ini enggak. Mata pertama kamu itu melihat promo dan sebagainya, kemudian otakmu yang kamu pergunakan untuk berpikir, oh rumah sakit ini begini, oh alat untuk kemonya begini, itu otakmu. Yang punya otak siapa? Allah lagi. Kok kamu bisa ngomong yang hebat-hebat? Enggak. Dokter itu yang nyuntik, yang ngemo dan sebagainya. Dia dapat kemonya siapa? Pikiran. Dia punya pikiran, otaknya siapa yang punya? Allah lagi. Apalagi alat-alatnya canggih. Yang bikin alat-alat siapa? Itu teknik yang pinter bikin itu apa aja, CT scan dan sebagainya. Itu orang yang bikin dia pakai apa? Pakai otak. Siapa yang punya otak? Allah lagi. Semuanya Allah sebenarnya. Makanya banyak orang yang tidak paham bahwa dia itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala, tetapi gayanya setengah mati. Orang yang nggak memohon ampun karena merasa benar, itu bisa aja orang tuh ngeyel sama Allah ya? Iya, lebih gampangnya kalau dia kan merasa benar nih, berarti yang paling maha benar siapa? Kalau dia merasa benar berarti dia Tuhan. Makanya dosa itu dosa besar. Makanya biasa aja dikasih nasihat, jadi dengerin aja yang baik. Oh iya ya saya salah. Tapi kan banyak orang-orang, khususnya saudara kita yang Islam itu kan merasa dirinya benar, padahal dia sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nah, disinilah kita harus mewaspadai bagaimana kita
kalau mendapatkan musibah kita harus mohon ampun, atau ya jangan menunggu ada musibah lah, banyak-banyaklah mohon ampun. Iya, di titik-titik mana kita sering melakukan dosa, di titik-titik tersebut kita mohon ampun agar tidak ada musibah. Nah, di titik kita mohon ampun, salah itu mohon ampun. Memohon ampun inilah yang namanya berusaha merubah takdir ke depan. Nah, mohon ampun inilah masuk ke ranah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini masuk semua mohon ampun. Kemudian bersyukur. Jadi takdir ke depan yang kamu itu maunya diginiin sama Allah Ta'ala takdirnya, semakin mohon ampun, takdir itu berubah. Karena belum terjadi, dirubah oleh Allah Ta'ala seperti itu. Makanya kenapa orang itu sebanyak-banyaknya mengerjakan ibadah pada Allah Ta'ala itu kan dia itu sebenarnya berusaha merubah takdir, baik dunia maupun nanti akhirat. Kalau orang itu tidak mau mohon ampun, tidak mau bersyukur, dia nggak merubah takdir akhiratnya, dia juga tidak merubah takdir dunianya. Makanya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa terus-menerus, ya akhirnya dia binasa dengan perbuatan dia. Istilahnya gitu. Makanya kita harus belajar untuk memahami ayat-ayat Quran dan mengerjakan satu demi satu. Jadi intinya adalah bagaimana Allah itu mengampuni dosa kita, yaitu harus kita kerjakan setiap saat agar musibah yang tertulis di kemudian waktu untuk menimpa kita itu, yang akan menimpa kita pada saat tertentu sebelum itu dihapus dan diganti dengan sesuatu yang lebih istilahnya itu ya gampangannya lebih membahagiakan kita. Insya Allah seperti itu. Jadi itulah yang namanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu situ. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Insya Allah seperti itu. Jadi belajar memahami bahwa takdir itu memang nggak bisa berubah. Tabrakan itu nggak bisa terus dihilang, masuk sebelumnya kemudian dirubah dengan gaya-gaya. Nggak bisa, takdirnya tetap terjadi. Yang berubah itu nanti, atau takdir sebelum itu akan terjadi. Kasus umpamanya seorang anak perempuan yang sejak remajanya marah dengan bapaknya terus. Karena gara-gara bapaknya itu umpamanya selingkuh atau hobi kawin, dia marah terus. Nah, itu yang menjadi takdir kedepannya itu umpamanya dia insya Allah akan terkena kanker payudara. Kan seperti itu. Nah, itu bisa memang terjadi. Itu bukan ngeramal. Enggak, itu sebenarnya jalur aja sebenarnya bisa diprediksi seperti itu. Berarti seseorang itu selama hidupnya itu selalu waspada ya, karena sesuatu perbuatan yang tidak baik ataupun dosa itu Allah udah siapkan hukumannya, Ustaz. Insya Allah kalau sudah masuk nisab, masuk timbangannya ya, memang orang Islam itu harus selalu waspada. Nah, waspadanya itu harus tahu ayat-ayat Quran, harus tahu hadis-hadis Nabi, kan gitu ya. Sehingga waspada ini, kemudian tahu tentang ayat Quran dan dikerjakan setiap hari, kan akhirnya waspada. Itu namanya ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah Ta'ala salah satunya diceritakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyak ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, kalau di dunia kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala, setiap pekerjaan, setiap kegiatan kita selalu ingat. Ingat itu jangan melakukan perbuatan zalim, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Jangan melakukan perbuatan maksiat. Nah, di titik itulah kita itu nanti masuk kriteria ingat kepada Allah terus-menerus. Kalau kewaspadaan seseorang itu yang dia tidak tahu akan apa yang telah diperbuat dosa itu, bagaimana dia cara mohon ampunnya, Ustaz? Ya mohon ampun secara global aja, karena nggak tahu ya. Namanya lupa, manusia kan tempatnya lupa. Mohon ampun gimana ya caranya? Ya mohon ampun ya Allah, jika senantiasa aku selalu melakukan perbuatan dosa yang aku lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, jelas akhir balik ya waktunya, yang selalu melanggar Quran dan Sunnah Rasulullah,
Aku mohon ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim, ini global. Jadi semuanya kita lupa satu persatu, kan gitu ya. Jadi Allah memaafkan banyak kesalahan kita itu sebenarnya bukan mengampuni. Jadi karena seseorang itu melakukan dosa, kemudian diberi musibah, kemudian dia belum mohon ampun, belum kembali ke jalan Allah, musibah tersebut diganti oleh Allah Ta'ala menjadi normal. Nah, ini namanya pada waktu Allah mengganti musibah jadi normal, ini Allah memaafkan dia istilahnya. Memaafkan, bukan mengampuni. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi sehingga klop, memang harus ada cerita dari wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi harus diceritakan sehingga ayat depan dan kalimat depan dan kalimat belakang ini tidak menjadikan bingung. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin.